bisa tolong dampingin saya? Hasan boleh dibuka maskernya. Imam, Hasan udah tahu dipanggil di kantor kan? Udah tahu. Sudah disampaikan nggak bisa? Apa tadi disampaikan? Apa yang tadi disampaikan nggak bisa? Nggak bisa jawab. Oke. Gua mulai di sini ya. Hasan, Imam, hari ini adalah hari pengumuman kelulusan kalian kelas 6. Mungkin walaupun tidak secara keseluruhan kalian sudah bisa nangkep apa yang tadi disampaikan oleh Nisa. Tuhannya kan sering bilang bahwa kriteria kelulusan atau aturan yang ditetapkan supaya kalian lulus ada beberapa hal. Di antaranya adalah nilai sekolah. Ya, dari kalian kelas 4 sampai selesai kelas 6 itu dijumlahkan, diakumulasi, itu menjadi nilai pengetahuan. Tapi bukan itu aja yang jadi penilaian untuk lulus. Ada di antaranya adalah sikap. Jadi Imam, Hasan, selama kalian sekolah di sini, terutama di kelas 6, ada hal-hal yang menjadi penilaian tentang sikap kalian berdua. Karena berat ngomongnya. Karena mungkin buat Hasan sama Imam nggak enak. Bapak Ibu guru di sini sudah mempertimbangkan dengan matang, musyawarah berulang-ulang untuk pengumuman ini dengan berat hati dan terpaksa ada dari siswa kelas 6 yang tidak lulus. Bisa jadi diantaranya kalian berdua. Kenapa? Karena tadi Bu Ana bilang sikap kalian selama ini dipantau oleh seluruh guru, bukan hanya wali kelas. Hasan tahu kenapa selama ini Hasan sering dipanggil ke kantor? Karena banyak kasus. Banyak kasus, ya. Jadi kalau Hasan hari ini diumumkan tidak lulus, siap? Tahu apa akibat yang Hasan lakukan selama ini? Tahu. Siap untuk mengulang belajar di sini? Siap. Imam? Siap? Ya. Kenapa Imam Bu Ana panggil kamu ke sini? Kenapa kok kamu dibilang nggak lulus, kamu nggak tanya apa alasannya? Padahal secara pelajaran kamu sudah bagus. Nah, kenapa? Nggak tahu. Nah, itulah kalian. Kenapa Bu Ana selama ini suruh kalian introspeksi diri? Suruh kalian berubah. Imam, yang pertama nilainya di bawah yang lain, karena memang pilihan dan nilai selama di sana kurang memuaskan. Dan kedua, Bu Ana sering bilang jangan pacaran dulu, belum saatnya, karena itu juga sikap terutama untuk agama. Itulah yang menjadi pertimbangan kami. Imam, Hasan, maafin Bu Ana. Ya, maafin Bu Ana kalau Bu Ana tidak bisa memberikan buat Hasan. Bu Ana minta setelah ini kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti kelas 6 berikutnya, walaupun kalian langsung ulang, kalian bisa lulus dengan baik. Ya, kita kalian harus siap nanti kita diumumkan di dalam kelas nanti. Siap,
hasil yang telah diputuskan. Saya menambahkan mungkin begini ya, Asa, di sini kami sebagai guru bukan tidak perhatian, tidak sayang ke kalian. Kami sudah usaha semaksimal mungkin ya. Tapi kan otomatis tuh seperti Bapak sampaikan, untuk penilaian kelulusan kan nggak hanya akademik, tapi yang lebih utama seperti tadi sikap dan tindakan itu, apalagi seperti Asa ini ya. Berapa kali melakukan satu hal yang memang baik memberikan diri Asa, memberikan kembali yang akhirnya kesempatan kembali dari segi miskomunikasi antara orang tua, dan itu nggak ada dipertimbangkan ya. Ini pun kan masukan dari orang tua lainnya, karena dalam memilih suatu kelulusan memang harus betul-betul objektif ya. Di sini bagaimana ya, sih kami berat gitu mengatakan ini ya, berat mengatakan ini kenapa kok sampai membahasan gitu ya. Kami berharap semua itu bisa lulus, karena kan dengan mengulang itu, mengulang waktu, menambah biaya, ya usia kalian bertambah, mungkin mental kalian tuh bagaimana perasaannya, ya. Jika teman-teman lulus, kalian enggak, kalian mengulang di sini, ya. Tapi Bapak berharap, sama keluarga berharap, kalaupun nanti kalian memang tetap di sini, kalian harus berjiwa besar. Jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan sampai menggunakan apalagi sampai istilahnya punya pikiran yang kurang baik, kurang bagus ya. Kalau bahasanya seperti stres, depresi, jangan sampai terjadi ya. Memang hidup seperti itu. Ada suatu saat apa yang kita harapkan, apa yang ingin bisa berhasil, ya kalau kita nggak sesuai dengan apa yang sampai, apa yang kita harapkan, kita kecewa atau gagal ya, kita kembalikan lagi ke Allah, sambil juga kita introspeksi diri. Kenapa kita seperti ini ya? Yang penting Bapak berharap Asa memang tetap kuat walaupun memang nggak lulus dan masih bisa sekolah di sini. Jadi itu ya. Semangat ya. Dulu Pak, menyenangkan di depan kelas. Karena kita mikirin, Pak Ibu guru semua mikirin. Iya. Mungkin nanti ya rasa malu, nggak menerima kenyataan, nggak ternyata kalian harus tinggal di kelas normal. Harus tabah ya, apapun hasil. Makanya Bapak sama Ibu sama Pak Gisi dia Hasan Umam paham dulu, jangan sampai nanti pas disampaikan di kelas merasa kaget, shock, Bapak sampai nanti ini, dia jangan sampai terjadi gitu. Jadi dia biar Hasan mau biar tenang dulu gitu. Ya apapun itu keputusannya ya. Sekarang mau keluar anak-anaknya. Ya silakan kalau sampaikan. Saya yang diomongin mungkin masih berhasil, tetapi kita tidak tahu. Dan memang silakan sana. Terus semangat ya. Sedih boleh, tapi jangan sampai terlalu banyak. Mau sampaikan nih? Nanti kalau misalnya orang tua kalian nanya, ada orang imam yang ngurusin imam, terus ngurusin bayaran imam, ngulang lagi di kelas 6 setahun kan banyak akal. Asan gimana? Adiknya juga mau sekolah, nanti gimana cara nyampainya sama orang tua? Adiknya juga mau sekolah di sini, kakaknya harus lulus, terus nggak lulus, mana lagi sama adiknya sekolah di sini. Ibu Amin sampai kayak gini supaya kalian itu besok jangan begini lagi. Sekolah itu bukan buat main-main. Tapi lagi Hasan ibunya kerja sendiri, cari duit sendiri, ngurusin adik juga sendiri. Ditambah Hasan yang nyusahin orang tua dengan sikap Hasan yang kadang-kadang temperamen, susah dinasehatin, udah nilainya juga nggak bagus, sikapnya nggak bagus. Apa yang bisa bikin Hasan membeli orang tua? Gimana Hasan? Nanti cara nyampainya sama mama gimana? Waktu Hasan buat kasus kan mama udah bilang, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Ya inilah yang bisa Bu Amin perbuat, daripada dikeluarin lebih baik tidak lulus tapi masih bisa melanjutin sekolah di sini.
Lumuk-lumuk kita. Jadi yang punya juga ya, terus semangat kalau bukan kelas, jangan istilahnya yang terlalu itu bahasanya. Semangat. Tapi memang belum waktunya saya mau mulai. Ya lulus tapi kan masih ada waktu dan kesempatan. Mungkin kita mana yang mau disampaikan, Bu? Ini kopi lagi nih. Sekaligus juga menjadi ya kemarin apa sampai bingung kenapa kok jadi seperti ini nggak ngira banget akhirnya terpaksa karena hal-hal yang mendorong atau memutuskan untuk harus diulang di sini itu sebenarnya juga sampai nggak bisa ngomong kemarin seorang ibu yang harus semangat kemudian introspeksi diri apa sih yang mengakibatkan saya seperti ini berubah dimanapun kalian nanti di SMP, di SMA, di perguruan tinggi fakultas apapun harus berubah dan harus apa ya jangan pikiran banget tetap bapak ya nggak tega masih juga ya sama ini aku udah bu nggak tega bu nanti masih dibayarin sama anakku Hasan masih mengulang sama ibu Terus banget. nanti malah paling pintar itu aku nggak bisa sebutin nggak gila banget itu begitu dikumpulin kok nilainya begitu Bapak itu sebenarnya sedih, karena kalau bapak kan beda makanya bu sama bu Tutina. Ya walaupun ini ya gimana ya? nggak bisa ngomong kalau orang Yang penting tetap bapak berharap kalian berdua bisa berbuat besar itu aja. Jadi jangan istilahnya kecewa. Ya kalau kecewa wajar lah. Ya kecewa itu wajar. Apalagi kita udah dikala teman-teman semua sudah duduk di SMP, Imam sama Hasan masih di SD kelas 6 harus mengulang lagi. Itu memang suatu beban yang sangat berat buat kalian. Tapi itu kalian harus bisa terima dengan ikhlas. Yang mungkin ini keberhasilan yang tertunda buat kalian. Siapa tahu walaupun kalian tertinggal, ini depannya kalian bisa lebih baik dari mereka. Ya, itu aja. Tetap semangat. Ya, silakan. Jangan terlalu ini, jangan terlalu ini, jangan terlalu dipikirin, ya. banyak temennya juga yang Banyak teman siapa tahu. Terus mau apa? enak biasa masuk apa ini bu yang ini ya apa ini ya Cecep. Ya, Bu.
Kasus yang lain. Kalian tahu kenapa dipanggil ke Natal? Azaria Iya, sebetulnya di sini ya Bapak, Bu Amel, sama teman-teman dari ibu di alat sini berat sekali menyampaikannya ini ya. Tapi memang ini ya, harus disampaikan ke kalian dan kalian harus tahu. Bu Amel Bu yang ngomong saya dia nggak dibilang nggak bisa kantor mau apa? Belum dikasih tahu belum? Bu Lisa nggak ngomong apa-apa. Ngomong apa? Cuma itu aja ya. Nggak tahu kenapa tanya-tanya. Mau menyampaikan hal yang mungkin awalnya sama hasilnya yang panggilnya di sini mungkin bapaknya saja karena lulus karena nilainya bagus tapi ternyata berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan segala macam ini sama jadi kita harus di antara teman-teman yang hari ini dipanggil ada Pak. Mungkin kegembiraan yang bisa dirasakan sama Nomi sama Azali. Tidak tahu kan kenapa saya Bu kasusnya apa Bu? Kayak Bu Ambu bisa bilang kan karena ada kasus yang masalah. Kalau Nomi sama Azali yang mau introspeksi diri kenapa gak lulus? Kenapa Bu Amma sama guru-guru lain tega aku nggak lulus? Nah, kalian itu kasus apa yang sudah kalian buat itu yang menjadi pertimbangan. Kami minta maaf dari kami harus ambil keputusan ini walaupun Bu Amel sebetulnya nggak sanggup ngomong kayak gini sama Alea sama Nomi ya. Maaf, kami memutuskan kalian dinyatakan lulus. Mungkin di sini ya, Bapak, Bu Amel sama Ibu lain kita berharap ya, kalau kalian juga memang mati di sekolah di sini, kalian yang kecil hati, jangan minder sama ikhlas yang kalian mungkin nanti kan yang kelas 5 ini akan sama-sama ya kalian hidup semangat, jangan rendah diri ya. Karena ya itulah kehidupan seperti itu, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kadang-kadang kita berharapnya ingin apa-apa tuh ingin selalu berhasil, ingin sukses, ingin apa, tapi ya memang kenyataannya ya seperti ini gitu. Bukan berarti di sini Bapak, Ibu sama guru lain tidak perhatian tidak sama kalian, tapi memang seperti itu gitu. Kita udah coba ya membantu ya, pasti seperti itu. Jadi walaupun nanti tinggalkan tetap semangat ya, jangan kecil hati ya. Dan introspeksi apa yang saya kurang, apa yang saya jadi begini, ada introspeksi anak ya. Ambil ini diulang lagi, harus kuat, dirubah, semua berubah, harus dirubah dengan yang baik-baik, menjadi baik. Aku juga bangga sama kamu. Kalau nggak merubah itu yang suka nggak ini.
Jadi jengkel gurunya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nomor satu emang perilaku tinggal laku dipekerti itu. Maaf ya, sikapnya juga lebih baik lagi. Jangan menganggap remeh pelajaran. Yang tidak sholat, ini salah satu sikap yang Bu Amel ya, melanggar peraturan sekolah. Itu yang menjadi pertimbangan Bu Amel untuk tidak meluluskan kalian. Nanti harus berbentuk hatinya, kalau nanti pasti ingin teman-teman yang terima kelulusan kamu udah siap ya. Amin. Oh ya, Nggak boleh. Tetap semangat. semangat ya. Ini juga berat sebetulnya Pak Guru ya Bu ya. Berat banget. Kok gitu diolah nilai kok sedikit gitu ya Pak? Yang sampai dulu namanya. Oh ya. Nggak apa-apa ya. Ulang di kelas 6 ya. Kalaupun berat, harus bayar lagi sekolahnya. Nyusahin orang tua lagi. Terus contoh masuk SMP, kemudian daftar, kemudian pilih sekolah favorit, ternyata jangan nggak bisa memberikan surat keterangan lulus. Ya. Kami minta maaf ya. Kami minta maaf namanya. Bapak, ya balik ke kelas. Maafin ya. Semangat ya. Semangat, semangat. Maafin Induk ya. Iya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 8 Ibu Amalia SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Jabatan Guru serta karyawan di SD Budi Harapan, serta anak-anak kelas 6 SD Budi Harapan yang bisa banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada hari ini di momen yang sangat menyenangkan dan menentukan, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, Bapak Ibu mohon izin, Bu Amel mohon izin sedikit sepatah kata akan saya sampaikan kepada anak-anak peserta didik kelas 6 SD Budi Harapan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amel, kepada Bapak Ibu guru, terutama guru bidang studi dan Ibu wali kelas dari kelas 5 sampai dengan kelas 1. Kemarin kita telah menentukan hasil kelulusan peserta didik kelas 6 yang mana dipegang oleh saya kelas 6 tahun ini. Sebelumnya Bu Amel, saya minta maaf jika tahun ini mungkin mengecewakan Bu Amel. Bentuk Kinang selaku ibu saya, guru saya di SD Budi Harapan, saya mohon maaf Bu Kinang, mungkin tahun ini cukup mengecewakan. Maaf, saya belum berhasil. Saya belum bisa mendidik peserta didik kelas 6 SD Budi Harapan dengan baik, sehingga mungkin mengecewakan.
kepada Ibu Guru. Mohon maaf, tapi harapan saya masih terus berjalan. Semoga anak-anak kita semua kelak menjadi orang-orang sukses. Hari ini penentu anak-anak menetap atau bergabung kembali bersama SD Budi Harapan atau melanjutkan mimpinya jalan ke depan meraih kesuksesan. Kriteria penilaian sudah sering kali disampaikan oleh pemirsa dan Bu Amel. Penilaian sikap, absensi, nilai. Begitu Bu Amel. Tadi Bu Nisa sudah sampaikan juga sebelum temannya beberapa dipanggil sama Ibu Kepala Sekolah dan perwakilan Pak Cece sebagai guru bidang studi. Banyak berdoa, banyak baca sholawat bagi yang muslim. Untuk yang nanti lulus, tolong kasih semangat bagi teman-temannya yang masih menetap ini bergabung kembali bersama adik-adik kelas 5-nya. Sebenarnya saya bisa sebenarnya udah nggak kuat ngomong nih. Kecewa pasti, tapi tadi harapan tetap harus berjalan. SK dan pengarahan nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik yang tadi dipanggil ataupun tidak dipanggil, hasil sudah ada di depan mata kalian. Kemungkinan segala sesuatu yang bisa terjadi. Akhir kata dari Indonesia, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan singkat dan pembacaan SK oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Wali kelas 6 Ibu Nisa SPDI dan seluruh Dewan Guru SD Budi Harapan, anak-anakku sekalian yang dibanggakan, dicintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita semua, khususnya untuk peserta didik kelas 6 dan Dewan Guru berkumpul di ruang kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyampaian pengumuman kelulusan peserta didik kelas 6 tahun ajaran 2022-2023. Salawat salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku, tidak panjang kalam yang dapat disampaikan karena semuanya sudah disampaikan oleh Ibu Nisa. Bu Amel hanya ingin berpesan kepada kalian. Hari ini adalah hari pengumuman kelulusan untuk kalian. Baik guru yang kalian dapat, inilah hasil usaha yang telah kalian lakukan selama 6 tahun sekolah di Budi Harapan. Yang nanti ketika anak-anak membuka gulungan kertas yang diberikan oleh Bu Nisa, barangkali ada yang langsung hatinya senang, gembira, bahkan mungkin berteriak gembira. Tapi ternyata ada di antara kalian yang mungkin tidak bisa mendapatkan kebahagiaan seperti teman kalian yang lain. Banyak pertimbangan yang kami lakukan setelah kami melakukan rapat pleno kemarin. 1 minggu kami mengolah nilai kalian
Dengan terpaksa ada di antara kalian yang dinyatakan tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Tentunya ini tidak semena-mena kami putuskan. Semua sudah ada dasarnya dan semua dengan pertimbangan yang matang. Bukan hanya nilai pengetahuan yang kami olah, tetapi nilai pengetahuan, nilai sikap, dan lain-lainnya merupakan kumpulan dari seluruh nilai untuk menentukan kelulusan kalian menuju jenjang berikutnya. Bagi anak-anakku yang hari ini mendapat nikmat bergembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah, teruslah belajar, semangat agar kalian bisa terus berprestasi dan membawa nama baik sekolah kita SDS Budi Harapan. Namun bagi anak-anak yang hari ini mungkin belum bisa bergembira bersama teman-teman, berlapanglah pada kalian. Terimalah keputusan ini dengan ikhlas, tabah, dan jangan lupa introspeksi diri agar menjadi lebih baik ke depan. Jangan sombong buat yang lulus, jangan berkecil hati dan patah semangat untuk yang tidak lulus. Sebelum kami baca naskah, kalian silakan membuka kertas yang diberikan oleh Nisa secara bersama-sama. Sama-sama kita membaca basmalah dan surat Al-Fatihah yang beragam Islam. Mudah-mudahan apa yang kalian dalam hari ini menjadi kebaikan dan hikmah buat kalian semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Silakan bisa dipanggil aja namanya ke depan, nanti baru kita bersama-sama. Dipanggil aja, jangan diatain. Tapi Nanda, Krisnanda, Nagata, lalu mohon tidak dibuka dulu, nanti kita buka bersama-sama. letakkan aja di meja, jangan dilobek-lobekan. Umam, Hasan, Widya, Saladia, Winsa, Khalifa, Alexa, Raisa Putri Juanda, Nadia, Ilham, Nadia, Alea, Livia, Kirana, Jasmine, Alif, Naomi, Wido, Adelina, Sudah semua?
dan bisa dijadikan motivasi untuk menjadikan kalian lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya. Introspeksi diri kalau selama ini di kelas yang terhitung terdekat adalah kelas 4, 5, dan kelas 6. Banyak perilaku yang kalian lakukan kurang pantas, kurang baik. Mohon sekiranya anak-anak keluar dari budi harapan, selesai dari budi harapan, jadilah manusia yang lebih baik lagi. Terutama perilakunya, terutama akhlaknya. Jangan nanti ketika kalian yang sudah lulus, masuk SMP, kelakuannya, akhlaknya bikin malu sekolah. Nanti kalau ditanya, lulusan mana? Lulusan budi harapan. Kok perilakunya kayak gitu? Yang jelek bukan nama kalian sendiri, tapi justru nama kami, Bapak, Ibu guru, dan nama sekolah dipertaruhkan. Oleh karena itu, akhlak, perilaku yang baik harus kalian terapkan dimanapun kalian berada. Untuk yang masih tetap tinggal, kalian tentunya akan bergabung dengan teman-teman kalian, adik kelas kalian, kelas 5. Mental kalian harus disiapkan. Resiko ini harus kalian terima. Sama halnya dengan resiko kami sebagai guru dan kepala sekolah. Melihat kalian ada di sini lagi itu merupakan beban berat buat kami. Artinya ini satu hal yang kegagalan kami dalam mendidik kalian. Kenapa kok sampai ada yang nggak lulus? Unisa sudah berusaha keras. Bu Amel sebagai guru agama juga sudah berusaha keras, dibantu dengan guru bidang studi lainnya. Tapi ternyata hasil yang kita dapat masih ada saja yang hasil yang tidak memuaskan seperti yang Bu Nisa bilang. Mungkin buat Bu Nisa lebih berat, karena Bu Nisa yang hampir setiap hari ngajarin kalian, bahkan seringkali ngomel kalau ada kalian yang bersikap kurang baik. Nah, kalau kalian besok tahun ajaran baru kembali lagi di kelas 6, jadilah contoh yang baik untuk adik-adik kelas kalian yang nanti akan sekelas dengan kalian. Ya, mungkin selama ini pede, lulus pasti nilainya bagus-bagus. Ternyata tidak hanya nilai pengetahuan yang diolah, sikap terutama. Karena itu sangat penting, bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi untuk masa yang akan datang seterusnya. Kalau nilai bisa dikatrol, nilai bisa diolah, tapi kalau sikap, etika, perilaku tidak bisa dinilai dengan angka. Semua manusia, semua orang akan melihat kalau akhlak kita tidak bagus. Itulah yang menjadi pertimbangan kita untuk tidak meluluskan. Jadi kalau gurunya ngomong, gurunya ngasih tahu, gurunya nasihatin, alah, cengengesan, dianggap angin lalu. Itu yang membuat kami Dewan Guru merasa tidak dihargai. Pertama, anak-anak Bu Amel ini pelajaran agama kemarin ada kasus tidak sholat. Hal yang paling Bu Amel sesalkan, dan itulah pertama kali Bu Amel marah sejak kalian diajarin sama Bu Amel dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa Bu Amel marah besar? Karena sama Allah saja kalian berani berbohong, apalagi sama kami Dewan Guru yang sama-sama dengan kalian sama-sama makan nasi, sama-sama minumnya air, rumahnya sama, ya. Itu yang Bu Amel marah. Jadi Bu Amel bukan marahnya karena ditentang, dilawan, tidak taat peraturan. Bu Amel marah kepada kalian karena kalian sudah berani membohongi Allah. Ya, jadi mohon maaf anak-anak sekalian, kalau ini
Sudah kami putuskan dan sudah kami tetapkan, inilah hasil yang kami dapat. Sudah siap membukanya? Insya Allah. Kita sama-sama baca basmalah ya. Sama-sama kita buka. Yang lulus berikan support buat teman-teman yang lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Senang semua? Ada di antara kalian yang di sana tidak lulus? Tinggi, tulisannya siapa? Mana ada? Saya mohon maaf, inilah yang sudah diputuskan. Di antara kalian ada 2 yang dinyatakan tidak lulus. Tolong teman-teman diberikan support buat teman-teman yang hari ini merasakan kemudian seperti kalian. Biasanya kalian tertawa banget, biasa hari ini ada pencapaian. Ketawa penanya nanti jadi murid terkenal. Itu ketawa penanya. Enggak, enggak. Jangan dicubit. Anak-anak tidak melihat nilai ya, tapi
Ya, boleh kembali duduk di tempatnya. Kenapa nangis? Kaliannya baik-baik aja kok, nggak apa-apa. Asal baik-baik aja. Ya, ikhlas saat diterima sama kayak kami memutuskan, saat memutuskan ikhlas dan ikhlas, ya inilah hasil. Ternyata dalam kehidupan tidak semua manusia sama beruntungnya dengan kalian. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kalian supaya lebih baik lagi. Alia, yang biasanya sama teman-teman nanti, ya biar Alia jadi nggak senyum dulu, hari ini dibuat nangis dulu ya. Ya Alia ya. Tuh, ini udah senang udah. Udah saya tadi kan mentalnya harus kuat. Baik anak-anak sekalian, saatnya Ibu Amal akan membacakan surat keputusan baik-baik kepala sekolah dan seluruh dewan guru SDS Budi Harapan. Mohon disimak dan dengarkan dengan baik. Kertasnya boleh ditaruh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Kepala Sekolah Dasar Swasta Budi Harapan nomor 073-074.554 SDS-BDH-6/2023 tentang kelulusan asesmen sumatif sekolah peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 SDS Budi Harapan menimbang bahwa untuk menentukan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 SDS Budi Harapan perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya. Mengingat 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat. 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2000 Jakarta nomor 206 tahun 2022 dengan petunjuk teknis penyelenggaraan ujian sekolah di satuan pendidikan dan kriteria kelulusan tahun 2022-2023. 3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E-0019/SE-2023 tentang mekanisme kelulusan peserta didik jenjang SD tahun pelajaran 2022-2023. 4. Rapat Panitia Asesmen Sumatif Sekolah tentang penetapan prosedur operasional standar atau POS Asesmen Sumatif Sekolah SDS Budi Harapan. 5. Sosialisasi dan pengesahan POS Asesmen Sumatif Sekolah bersama komite dan orang tua peserta didik kelas 6 tanggal 20 Maret 2023. Memperhatikan rapat dinas sekolah penentuan kelulusan yang dihadiri pengawas SD, guru dan teknik SDS Budi Harapan pada tanggal 7 Juni 2023 memutuskan menetapkan pertama, peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 SDS Budi Harapan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, nama-nama peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 SDS Budi Harapan sebanyak 25 peserta asesmen sumatif sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus 100%. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi lulus 100%. Untuk yang tadi 2 dinyatakan tidak lulus, mohon Bu Nisa untuk memberikan keputusan yang sah sesuai dengan SK yang telah dibacakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2023, Kepala Sekolah SDS Budi Harapan Amalia SPDI. Demikian SK yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat untuk anak-anak kelas 6. Terima kasih. Mohon maaf jika ada drama sedikit, ya, supaya jadi semangat. Tapi bukan cuma sekedar drama ya, anak. Yang tadi disampaikan adalah pelajaran buat kita semua. Yang tadi Bu Ana sampaikan dan Bu Nisa sampaikan itu bukan prank, tapi betul-betul supaya kalian menata diri untuk lebih baik lagi. Ahsan, sebetulnya Bu Ana pengen nggak lulusin sesuai tadi kasus yang Ahsan sendiri bacain di kantor, ya. Alia juga begitu. Sebetulnya nggak mau Bu Ana lulus itu banyak. Win, Naomi, yang kemarin gak sholat duha itu mau gak Bu Ana lulusin sebetulnya. Buma, Mama Naila juga termasuk diantaranya. Tapi kan gak mungkin masa yang gak lulus sampai 10 orang, ya. Dan alhamdulillah hari ini lulus semua. Alhamdulillah ini dong. Ya, sudah kalian lihat di surat kelulusan. Terima kasih atas segala berapa yang terjadi tadi, ya. Terima kasih untuk hari ini. Barangkali terakhir ada yang mau bisa sampaikan, dipersilakan dari Bu Amir. Bapak Nafisa sendiri. Ada yang mau Bu Kinum atau Pak Cecep sampaikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kita semua yang sama-sama kita hormati di kelas kita, Tuan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, dan yang Bapak sayangi, Bapak cintai, Bapak kasihi, Bapak sayangi semuanya tuh, ya anak-anak yang insya Allah dan alhamdulillah kalian telah lulus semua. Tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih. Telah menyampaikan. Betul, ini bukan suatu prank, ini bukan suatu hujan, tapi ini merupakan suatu motivasi buat kalian semua. Ini pasti suatu saat akan terjadi di kemudian hari. Tapi tentunya kita semua berharap jangan sampai terjadi. Ya, kenapa? Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, ini merupakan suatu bibit yang kalian tanam dan nanti insya Allah yang akan petik, akan menikmati daripada hasil yang kalian tanam. Ya, kembali lagi, ya kita semua sebagai umat yang beragama yakin dan percaya apapun yang kita tanam baik, insya Allah pun hasilnya baik. Tapi itu pun sebaliknya. Jadi Bapak berharap, ya ini merupakan awal kalian, dasar kalian, jenjang kalian dari tingkat SD ke SMP. Bapak berharap dan mungkin Ibu Bapak Guru berharap semua kalian akan selalu lulus, berhasil dan selalu diberikan kemudahan dikala kalian mendidik mencari sesuatu yang baru di sana.
baik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ke perguruan tinggi, bahkan kami mendoakan apapun cita-cita yang kalian inginkan, kalian harapkan dapat terkabul. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, walaupun di sini masih suasananya belum perpisahan secara langsung, ya Bapak berharap betul yang disampaikan Bu Amel, kalian harus membawa nama baik SDS Budi Harapan. Karena kalian di sana bukan dikenal Queen, bukan dikenal Agatha, bukan dikenal si siapa nih Alexa, tapi dari mana sih anaknya itu berasal? Dari SDS Budi Harapan. Oh, ternyata sekolahnya bagus ya. Sekolahnya ini walaupun sekolah kecil. Kenapa? Karena bisa membina, mendidik kalian sebagai anak-anak yang insya Allah berpotensi bagi diri kalian, bagi orang tua kalian, dan bagi nusa dan bangsa. Itu tentu jadi harapan kita semua, ya. Nah dari sini tetap kalian harus tetap selalu menjaga nama baik. Dan tentunya sebagai kata-kata yang terakhir, Bapak berharap kalian hanya punya kesan-kesan terindah di SDS Budi Harapan, ya. Bapak Cecep orangnya bawel, galak, so tahu, betul. Tapi itu tujuannya buat kebaikan kalian. Mungkin ini Bapak sampaikan karena mungkin nanti juga di acara perpisahan Bapak juga ngomong panjang lebar. Kalau ngomong di semua habis Bu ya. Mungkin ini Bapak sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.